Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramunitya, NIM 1904010127 dari kelas X 4D. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Langsung saja pada materi, yaitu pandangan Islam terhadap valuta asing. Valuta asing atau biasa disingkat dengan falas adalah mata uang yang digunakan atau diakui dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian lain, valuta asing adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya yaitu kita dapat menukarkan uang rupiah dengan dolar dengan nilai harga jual yang berlaku pada saat itu. Serta naik dan turunnya nilai dari valuta asing bisa disebabkan oleh banyak hal. Diperbolehkannya jual beli mata uang asing atau valuta asing didasarkan pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untuk untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk menjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-taqabud. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Berdasarkan jenisnya, maka falas dibedakan menjadi dua. Macam, yaitu falas dalam bentuk fisik dan falas dalam bentuk non-fisik. Sedangkan dilihat dari bentuknya, maka falas itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, falas yang terdiri atas mata uang asing. Yang kedua, falas saldo kredit. Yang ketiga, falas surat OSL luar negeri. Yang keempat, falas hak penerimaan pembayaran. Adapun ciri khas dari perdagangan falas itu ialah tidak adanya keseragaman dalam kurs pasar valuta asing. Oleh karenanya itu berlaku istilah kurs sebagai sarana menimbang falas. Bagaimanapun juga, falas adalah barang ribawi yang diserupakan ilatnya dengan emas dan perak. Dan karena emas dan perak merupakan barang ribawi yang mauzunat atau harus ditimbang, maka dalam pertukarannya diperlukan adanya mekanisme yang bisa diselaraskan dengan ilat wasni atau tertimbang. Selanjutnya adalah kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai pinjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Dalam penerapannya, kebijakan moneter dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan, antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penerapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Adapun fungsi dan peranan uang.
dalam perekonomian. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam perekonomian, fungsi uang terbagi atas dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Yang pertama, fungsi asli uang, yaitu alat tukar atau medium of change. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi utama uang, karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan suatu pertukaran. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Fungsi uang yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan sulit menentukan nilai atau harga suatu barang dan jasa. Yang kedua, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang dibagi atas, yang pertama menunjukkan harga. Fungsi uang yang ketiga adalah untuk menunjukkan harga. Dalam bidang perekonomian, entah itu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tentu kamu harus tahu harga dari barang atau jasa tersebut. Kemudian alat pembayaran. Arti dari fungsi ini adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Selanjutnya, peran uang dalam perekonomian. Uang berperan dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika kekurangan darah, manusia seakan-akan hendak mati. Demikian juga ketika kita kekurangan uang, bagaikan kekurangan darah akan mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba untuk mencari uang agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi terkumpulnya pundi-pundi rupiah. Seseorang mampu melakukan apa saja, misalnya yaitu mencuri, menjadi pembunuh bayaran, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.